Nah, teman-teman, di video yang ketiga ini kita melanjutkan pembahasan di video yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan tiga kata ini, ya. Kata huruf, kata benda, kata kerja. Kalau kata huruf dan kata benda sudah kita jelaskan sebelumnya, kata huruf dan kata benda hanya dihafalkan dan langsung bisa digunakan di dalam percakapan. Tapi berbeda halnya dengan kata kerja. Ketika kita hafal kata kerja, misalnya pergi, bahasa Arabnya adalah dhahaba yadhabu. Ini belum bisa langsung kita gunakan karena ada cara menggunakan kata kerja tersebut, ya. Karena kata kerja ini ya, mengandung makna tiga ini. Ada yang mengandung makna telah, sedang atau akan, kemudian mengandung makna perintah, ya. Tiga. Nah, sekarang kita bahas dua dulu, ya. Nanti untuk yang bermakna perintah kita akan buatkan video sendiri. Ikhwah, ketika kita menghafal kosakata kata kerja, pergi, maka yang kita hafalkan dua, dhahaba yadhabu. Di sini, yang pertama kali kita fahami di dalam masalah kata kerja, bahwa yang pertama memang artinya pergi. Yang kedua juga pergi. Hanya saja yang pertama mengandung makna telah. Jadi, dhahaba ini telah pergi. Ya. Yadhabu artinya pergi juga. Hanya saja dia mengandung makna sedang atau akan. Jadi yadhabu ini artinya bisa dua. Bisa sedang pergi atau akan pergi. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu kita udah nggak perlu lagi mencari kosakata telah. Apa bahasa Arabnya telah? Apa bahasa Arabnya sedang atau akan? Karena telah, sedang, dan akan ini maknanya sudah masuk di dalam kata kerja yang kita hafalkan. Ya. Nah, jadi target pertama kita di dalam kata kerja ini, ya, memahami tentang dua kata kerja ini. Dan tidak cukup hanya sampai di situ, ikhwah. Ya. Untuk kalian yang sudah paham ini, ya, karena sudah dari pesantren, sudah belajar sebelumnya, ya, tidak cukup hanya kalian paham. Ya. Kalau di dalam lughah ini, kita pun harus melatih rasa sehingga kita terbiasa mengucapkan dua kosakata telah pergi dalam bahasa Indonesia menjadi satu, dhahaba. Ya. Karena banyak kita lihat teman-teman yang sudah belajar sebelumnya, ketika kita ajarkan kata kerja seperti ini, dia menyepelekan karena Allah ini pelajaran saya dulu yang gitu, pelajaran yang sudah sangat saya pahami, bahkan saya sudah mengajar ini. Tapi dalam praktek percakapannya, ya, ketika dia mau mengatakan dia telah pergi, maka dia katakan huwa khalas dhahaba. Bahkan parahnya huwa khalas yadhhab. Karena dia sudah merasakan bahwasanya khalas itu bermakna sudah, sehingga dia tidak perlu lagi merubah pakai dhahaba atau pakai yadhhab. Kenapa terjadi seperti itu? Karena memang bahasa Indonesianya tiga. Dia telah pergi, ya. Dirubah menjadi satu, hanya dhahaba saja. Secara pemahaman bisa kita paham, tapi dalam kebiasaan berbicara, ya, kita belum puas, ya, mengucapkan dhahaba itu dengan makna tiga ini. Maka ini kenyataan dalam prakteknya akhirnya ya, karena bahasa Indonesia tiga, Arabnya harus tiga juga, ya. Maka harus dilatih rasa ini. Dia kemana? Dia dhahaba, ya. Dia sudah pergi seperti itu, ya. Tapi target pertama kalau dalam materi, dalam pembelajaran ini ya kita memahami bahwasanya yang pertama ini mengandung makna telah, yang kedua mengandung makna sedang dan akan. Kemudian target kita yang kedua di dalam kata kerja, ya. Ini sudah bermakna telah, ini sudah bermakna sedang dan akan. Nah, bagaimana kalau yang telah pergi ini saya, atau kamu, atau dia, atau kami, empat ini, ya, yang paling sering kita gunakan, ya. Nah, teman-teman, perhatikan. Kita sudah hafal, dhahaba mengandung makna telah, yadhabu mengandung makna sedang dan akan. Dua-duanya sama-sama bermakna pergi, telah pergi, sedang atau akan pergi. Tapi bagaimana kalau kita mau masukkan makna dia di dalamnya? Saya, kamu, kami, ya. Perhatikan, untuk yang bermakna telah, ini kita mulai dari
perempuan dulu ya, karena nanti dia perempuan dan dia laki-laki akan berbeda. Nah, yang di atas ini untuk perempuan, yang di bawah untuk laki-laki. Yang atas untuk perempuan, yang bawah untuk laki-laki. Kalau kita mau mengatakan dia telah pergi, ya, maka di sini kita tambahkan ta, terus kita sukunkan. Jadinya dhahabat, ya, bermakna dia perempuan telah pergi. Kalau dianya laki-laki, maka ndak usah kita rubah. Dia sudah mengandung makna dia di sini. Nah, jadi kosakata yang sudah kita hafalkan ini udah mengandung makna dia. Kemudian kalau saya bagaimana? Kalau saya untuk perempuan sama laki-laki sama. Di sini kita tambahkan tu. Tinggal harokat akhirnya baknya ini kita sukunkan. Jadinya dhahabtu, dhahabtu. Untuk laki-laki sama perempuan sama, ya. Kemudian kalau kamu bagaimana? Ya, untuk perempuan di sini ditambahkan ti, sukunkan akhir. Kalau laki-laki ditambahkan ta, sukunkan akhir. Jadi kalau perempuan, kamu telah pergi, dhahabti. Kalau kamu telah pergi, kamunya laki-laki, dhahabta, seperti itu. Kalau kami bagaimana? Nah, kami untuk laki-laki dan perempuan sama. Tinggal kita tambahkan di sini na. Kita tambahkan na di sini, kemudian kita sukunkan akhirnya. Huruf baknya itu. Jadi dhahabna, dhahabna. Nah, ini ya, kalau kita mau memasukkan ini pelakunya, dia, saya, kamu, kami, pelaku daripada kata kerja yang bermakna telah. Nah, untuk yang bermakna sedang dan akan bagaimana? Bukan ditambah di setelahnya seperti ini, ya, tapi dia dirubah, ya, dirubah. Yang huruf ya-nya ini, ya, gitu. Yang kita rubah adalah huruf ya-nya ini. Karena kosakata aslinya dhahaba. Ini huruf ya-nya kita rubah. Kalau kita mau mengatakan dia sedang atau akan pergi tapi dianya perempuan, ya-nya ini kita rubah menjadi tak begitu. Tadhab artinya dia sedang pergi atau akan pergi. Kalau dianya laki-laki, nah sama dengan yang ini, nggak usah dirubah. Ya ini sudah menandakan dia mengandung makna dia, ya, dianya laki-laki. Kalau saya untuk laki-laki, untuk perempuan sama. Ya-nya ini, ya, kita ganti, ya, menjadi alif seperti ini, jadinya adhab, ya, adhab, laki-laki perempuan sama. Saya sedang atau akan pergi, adhabu. Untuk kamu, ya, ya-nya kita ganti tak. Ya-nya kita ganti tak. Kalau kamu perempuan, ya, kamu sama laki-laki, kamu perempuan sama kamu laki-laki sama-sama diganti tak. Ya. Hanya saja kalau kamu perempuan, setelahnya ada tambahan ya sama nun. Ya. Nah, ini kan tadhabu tadinya. Karena setelahnya ada ya dan nun ini, ya, maka di sini kita kasrohkan. Ya. Kita kasrohkan. Jadinya tadhabina, kamu sedang atau akan pergi jadinya tadhabina. Kalau kamu laki-laki, tadhabu saja, ya. Lihat, ya, jangan sampai salah. Tadhabu, kamu laki-laki sedang atau akan pergi. Ini tadhabu juga. Hanya saja ini tadhabu, dia perempuan sedang atau akan pergi. Untuk kami, nah laki-laki dengan perempuan sama. Tinggal ya-nya kita ganti pakai na, ya. Nun, afwan, nun. Jadinya nadhabu. Ini yang kita rubah hanya hurufnya saja. Harokatnya nggak usah. Karena nanti ada kosakata yang harokatnya dommah, maka dia tetap dommah. Ya. Nah, ini ikhwah, 4 ini ya kita lancarkan betul. Ya. Untuk memahaminya mungkin teman-teman bisa mutolaah. Nanti jika ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Ya. Tapi untuk kelancaran dalam mengucapkan ini dalam percakapan harian, maka butuh dilatih, ditamrin, ya, sampai betul-betul kita itu ndak mikir nanti ketika mengucapkan kosakata-kata kerja. Nah, teman-teman, ini tugas kita di dalam kata kerja. Jadi ketika kita itu hafal kata kerja pergi, dhahaba yadhabu, bukan hanya hafal dhahaba yadhabu, tapi kita bisa merubah, ya, 4 ini. Apapun kosakatanya, tinggal ditambahkan yang merah-merah ini. Ya, misalnya saya beri contoh kosakata yang lain. Duduk, bahasa Arabnya adalah jalasa
yajlisu, ya. Duduk jalasa yajlisu. Nah, sekarang setelah belajar ini kita paham bahwasanya yang pertama itu mengandung makna telah. Berarti kalau ini artinya telah duduk. Yang kedua mengandung makna sedang atau akan duduk. Kemudian target kedua kita, ya ini target pertama. Target kedua, bagaimana kita bisa merubah dia ini menjadi bermakna kami telah duduk. Kalau kami telah duduk tinggal ditambah na yang merah ini. Jadinya jalasna. Kalau kamu telah duduk, ya, jalasti kalau kamunya perempuan. Kalau kamunya laki-laki, jalasta. Ya, kosakata jalasannya tetap, dahabanya tetap, tinggal kita ikuti pola ini, ya. Kalau saya dhahabtu, laki-laki perempuan sama, ya. Nah, begitu juga yajlisu ini, ya, tinggal kita rubah ya-nya ini, ya, sebagaimana yang merah-merah ini. Tapi ada kekhususan di sini untuk bermakna kamu perempuan, ya, kamu perempuan ada tambahan ya dan nun setelahnya.